Siapakah orang yang bahagia menurut pandangan mata kita? Orang kaya, Ustaz. Betul. Saya tidak salahkan. Tapi jangan salah. Belum tentu orang kaya itu bahagia. Lalu siapa yang bahagia? Yang bahagia adalah mereka yang bisa menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Anak muda, mereka muda, bergelora jiwa mereka, tapi mereka mampu datang ke masjid. Kalau orang tua itu biasa. Kalau anak muda itu luar biasa. Maka orang yang paling bahagia adalah mereka yang bisa menyeimbangkan dalam setiap segala hal urusan dia, baik urusan dunia dia maupun urusan akhirat. Saya mau tanya, kita datang ke masjid ini urusan dunia apa urusan akhirat? Akhirat. Saya ulang sekali lagi. Ibu datang ke masjid ini urusan dunia apa urusan akhirat? Hah? Dunia, akhirat. Itulah kita persiapkan. Carilah kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa kata Allah, cari kebahagiaan dunia. Kalau kalian hidup di dunia, butuh pakaian, butuh makanan, butuh tempat tinggal, silakan, tidak ada masalah. Lalu kapan timbul masalah? Ketika dunia engkau letakkan di dalam hati, akhirat engkau letakkan di genggaman tangan. Terbalik. Maka letakkan dunia di genggamanmu, masukkan dunia, letakkan di tanganmu, akhirat masukkan di dalam hatimu, maka dunia bisa engkau kendalikan. Tapi kalau dunia di dalam hatinya, akhirat di genggamannya, maka rusaklah kehidupan akhirat kita. Seperti air ada di depan rumah ibu, tergenang air, kalau tak dialiri air, maka air itu akan membawa dampak. Apa dampaknya? Timbul penyakit. Kenapa timbul penyakit? Karena air tak dialiri. Maka begitu juga dunia. Kalau dunia ada di dalam genggaman hati, maka rusaklah kehidupan akhirat. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ingin bahagia, seimbangkanlah antara kehidupan dunia dan akhirat. Jangan tunggu tua baru datang ke masjid. Ini ada orang sudah tua baru datang ke masjid dia. Jangan tunggu tua baru datang ke masjid. Apa lanjutnya, Pak? Tapi datanglah ke masjid sampai tua. Jangan sekali datang ke masjid, tapi datanglah berkali-kali ke masjid. Jangan sekali aja. Habis itu tak lagi datang. Kapan dia datang? Kalau sudah meninggal. Itu pun luar biasa pula. Langsung di depan imam. Allahu Akbar. Barulah 2 kali dia datang ke masjid. Maka datang ke masjid ini jangan bosan. Bapak kalau ada masalah, bawa ke masjid. Insya Allah masalah akan dapat terselesaikan. Karena siapa yang menyelesaikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ibu masuk ke masjid, perilaku kita seperti orang di dalam masjid. Oh jadi Ustaz, nanti kalau kita keluar dari masjid ini boleh perilakunya macam-macam? Tidak. Tetap seperti orang di dalam masjid. Mana ada orang di dalam masjid bercerita tentang dunia, tapi dia mengingatkan kawannya, yang mengingatkan saudaranya. Lalu saudara itu diamalkan dia dalam hidup dan kehidupannya. Bapak, ibu dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Takbir. Ini suara takbirnya nampaknya karena gorengannya. Allah Akbar. Loyo. Dah. Jadi yang pertama adalah bahagia itu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Jadi kita tak bisa mengatakan orang kaya itu bahagia dia Ustaz. Belum tentu. Duitnya banyak pokok-pokok, tapi makanannya tak bisa dia makan yang enak-enak. Sayang kita Pak. Nampak dia kambing, kolesterol. Duit banyak pokok-pokok, tapi sayang tak bisa menikmatinya. Tapi kalau kita semuanya lewat. Akar lewat, dan daunan lewat. Semuanya lewat. Nampak kambing. Kamu mau beli kambing? Enggak, aku pantang katanya. Kok pantang? Pantang ketemu katanya. Dah,
Itulah hebatnya kita ini, tidak ada yang pantang-pantangan. Itu menunjukkan apa? Bahwa kita hari ini dalam keadaan sehat. Kedua, siapa itu orang yang bahagia yang kedua? Yang kedua adalah mereka yang senantiasa membasahi lisan dengan berzikir. Anak-anak muda ini saya sangat bangga. Kenapa saya sangat bangga? Karena mereka jiwa menggelora, tapi bawaannya seperti orang tua. Mau dia duduk, duduk dia dengar tausiah. Maka mereka ini insya Allah bahagia dunia akhirat. Ibu punya anak ini anak ini amalnya mengalir Pak. Maka beruntung orang hari ini punya anak. Tapi orang yang tidak punya anak jangan bersedih. Ya, jangan bersedih. Nah, zikirlah banyak-banyak. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi tenang. Kok bisa Ustaz? Iya bisa. Karena hati itu bukan milik kita. Ketika kita di rahim emak kita 9 bulan 10 hari, hati itu sudah ada. Tapi itu bukan milik kita, tapi itu adalah milik Sang Pencipta. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap doa minta kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, teguhkan hatiku dalam agama. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Pegang hati masing-masing. Ya Allah, ini hatiku hari ini kacau balau ya Allah. Ketika menengok kawan samping sudah beli barang mewah, hatiku sudah mulai goyah nih ya Allah. Sakit hatiku menengoknya ya Allah. Apakah ini hati ini punya aku atau tidak ya Allah? Maka minta kepada Allah. Berdoa banyak-banyak. Setelah ibu merasakan hati itu mulai tenang, ketika menengok kawan samping kanan kiri, muka belakang, beli kulkas, beli mobil. Alhamdulillah ya Allah, saudaraku dapat beli mobil. Mudah-mudahan nanti kalau aku sakit kerat, dialah yang bisa membawa aku ke rumah sakit. Itu hati yang tenang. Maka hati yang tenang tidak bisa diobati dengan yoga. Orang-orang di Eropa, mereka membuat satu rumah religius. Apa kata mereka? Kalau ingin hatimu tenang, silakan bermeditasi 15 menit. Siapa yang bermeditasi, maka dia akan tenang. Itu adalah ketenangan palsu, tapi kita dia kasih Allah Ta'ala ketenangan yang sesungguhnya, yakni adalah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah Allah. Anak-anak muda, rajinlah mengingat Allah. Jangan biarkan harimu berlalu tanpa mengingat Allah. Dimanapun engkau berada, tetaplah ingat Allah.